Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yuk kita lanjut membahas tentang rangkaian arus sara untuk pokok bahasan yang pertama ya. Untuk kalian yang berada di kelas 12 ya, SMA, MA ya. Oke. Nah, pokok bahasan yang akan dibahas kali ini yaitu latihan 2 rangkaian arus sara. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke pembahasan. Saya percepat ya. Dua buah penghantar A dan B terbuat dari bahan yang sama, tapi diameternya 2:5. Jika hambatan kawat B sebesar 20 ohm, hitung hambatan kawat A. Oke, perhatikan sini ya. Nah, diameternya itu 2:5. Nah, kalau diameter 2:5, nah, gitu. Ini dikatanya diameter A berbanding diameter B itu 2:5. Berarti jari-jarinya juga sama. RA berbanding RB itu 2:5. Atau ini 5 kali RA sama dengan 2RB. Berarti 2RB sama dengan 5R RA gitu ya. Nah, atau RB sama dengan 5/2 RA. Oke. R-nya R kecil juga boleh. Di sini ini kebetulan ada hambatan. Hambatan itu notasinya R besar ya. Kayak kita ganti aja nih, supaya tidak tertukar ya. Nih, ganti aja ya. Boleh. Apa-apa, bentar kita hapus ya. Nah, nanti begini saja. RB ya. RA RB RA. Nah, di sini RB ini RA ya. Oke. Kemudian hambatan untuk penghantar B atau kawat B itu di situ diketahui 20 ohm ya. Nah, pertanyaannya hambatan A berapa gitu ya. Makanya diganti nih R-nya R kecil, di sini R besar nih. Resistansi itu R besar. Oke, kita punya rumus R sama dengan Rho L per A ya, ingat ya. Nah, berarti di sini R hanya bergantung pada, nah, di sini hanya bergantung pada luas penampang ya. R-nya apa rho-nya sama, L-nya juga sama, hanya bergantung pada ini. Jadi nanti PR kuadrat ya. Nah, jadi hambatan itu hanya bergantung pada jari-jari kuadrat penghantar. Nah, dari situ kita bandingkan RA berbanding RB itu sama dengan 1/R kuadrat A berbanding 1/R kuadrat B. Nah, ini tinggal masukkan saja. Ini RA-nya dicari, kemudian ininya 20, yang ini berarti R. Nah, RA-nya udah aja dalam keadaan RA ya. Oke. Berarti RA kuadrat berbanding, nah ini baru diganti. RB-nya itu berarti 5/2 ya. R A. Nah, tapi harus dikuadratkan. Nah, berarti ini hambatan penghantar A berbanding 20 sama dengan 1/R kuadrat A berbanding, nah ini 1/25/4 ya, RA kuadrat itu ya. Oke, tinggal nyoret. Nah, berarti tinggal RA berbanding ini 20 sama dengan 1 berbanding, nah ini ke ataskan aja ya. Nah, berarti ini 4/25 ya. Oke. Nah, ujung kali ujung, tengah kali tengah, berarti 4/25 RA ya, sama dengan 20 kali 1 ya. Nah, oke. Nah, ini kalikan ke sini crossing, nah ini bagikan ke sini. Nah, berarti nanti RA sama dengan, nah ini langsung aja 25 kalikan berapa? Kalikan 5 ya. Nah, ini berarti 125 ohm ya, gitu untuk hambatan penghantar A, gitu ya. Ini agak lama ya soalnya, karena susah ya. Nah, tapi kalau sudah tahu, kalian tidak usah repot-repot lewat ini. Langsung aja ke sini ya. Nah, kenapa? Karena di situ hambat jenisnya sama, panjang penghantarnya juga sama, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada soal ya. Ini boleh dibilang loop, boleh juga dibilang hambatan apa rangkaian biasa. Nah, tetapi saya anggap ini hambatan apa rangkaian loop aja ya. Nah, pertanyaannya nih, hitung tegangan antara titik C dan D.
ya, dan daya pada hambatan 2 ohm. Jadi ditanyakan ini, ditanyakan daya di sini berapa, terus P ini berapa ya, PCD ya. Nah, oke, kita kerjakan dengan menggunakan teknik yang ini ya. Nah, di sini ada hambatan 3, di sini ada hambatan 6, di sini ada hambatan kalau dijumlahkan berapa? 1, 3, 2, berapa? 6 ya. Nah, berarti rangka ini bisa gini ya. Bukan ini. Gini. Sorry. Bukan pegas nih. Kita lagi cerita pegas nih. Ya. Nih. Tuh. Oke. Pisah nih. Nah, ini satu lagi. Ya. Ini satu lagi. Nah, ya. Tuh, ya. Nah, ini berapa? Ini berarti 3, yang ini berarti 6, yang ini 6. Ini berarti CD. Maka ya, CD, RCD, langsung aja gini. Langsung aja gini. 1 per 6 tambah 1 per 6 tambah 1 per 3. Nah, berarti 1 per 6. Nah, 6-nya gini aja, langsung. 6 bagi 3, 2. Ditambah 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6 juga 1. Ini berarti 6 per 4 ya. Oke, secara lambatnya begini, 1 per RCD ya sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6 ya. Oke, 1 per 3 ya. Hasilnya sama nih, 6, 1 ya. Tuh kan. 1 lagi 6 bagi 3, nah 2 ya, sama kan? 6 per 4 balikan ya, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian itu tidak usah lewat ini, langsung aja ini. Atau 3 per 2 ya. Oh. Nah, karena yang ditanyakan adalah jalur ini, ya, jalur ini berarti gunakan sigma E ditambah sigma IF itu sama dengan RCD. Ini RCD ini berarti ya, nih, CD bisa jalan sini, ya, bisa jalan bawah tengah, bisa jalan kanan. Oke. Nah, sama dengan apokalisme dengan kurung E total 1, R total 1 ditambah titik-titik ditambah E total yang ke N per R total yang ke N. Nah, E total itu yang mana? GGE ada di jalur kiri, jalur tengah, jalur kanan. Nah, sama seperti kita akan ke kota D dari C. Boleh naik bis dari C A D atau dari C ke D langsung atau dari C E B D. Jalurnya ya gitu. Nah, ini berarti persamaan untuk rangkaian yang ditanya arusnya. Nah, berarti kita ngambil yang ini kan, ngambil yang kanan. Nah, kenapa? Karena kita perlu I2 kan. Maksudnya I2 itu berarti harus yang mengalir pada hambatan ini ya, gitu. Oke. Masukkan. Di jalur kanan tidak ada GGL, ya udah 0. Sama dengan I2 tuh kan. R-nya berapa? 1 ditambah 3 ditambah 2 ya. Nah, RCD-nya tadi berapa? Nah, 3 per 2 ya. Kurung. Nah, di jalur kiri dan jalur sini itu ada GGL 1, 6 per 3. Kenapa 6 per 3? Karena hambatannya ada ini ya. Oke. Nah, terus ditambah, nah di jalur tengah tidak ada GGL, ya udah hambatannya di bagian 6. Nah, jalur kanan juga tidak ada GGL 0 per 6 gitu. Nah, udah. Jadi nanti kalau di jalur itu tidak ada GGL, nggak usah ditulis ya, capek-capek. Nah, ini coretan ini. Atau tulis dulu lah. Ini berarti 6I sama dengan nih 3 per 2, tulis aja dulu nih, nggak usah dicoret dulu ya, 6 per 2. Memang hasilnya sama sih gini ya. 6 per 3, bukan 6 per. Coret ya, coret. Ini dengan ini. Nah, berarti 6I2 sama dengan 3 kan? Ini 2 kan? Ini 2. Nah, artinya apa? Ini adalah tegangan atau beda potensial antara titik C dan D. Nah, berapa? 3 volt, gitu ya. Ya. Jawabnya sekali kerja kita dapat 2, gitu. Nah, berapa arusnya? Arusnya berarti 3 per 2. Berapa? Nah, ini berarti bukan 3 per 2, 3 per 6 atau setengah ampere ya. Setengah ampere itu ya. Oke. Nah, ditanyakan ya, jadi sekali kerja kita dapat 2 nih, arus dan beda potensial ya. Terserah kalian mau pilih yang mana ya. Nah, kemudian ditanyakan daya. Berapa di 2? Berarti tinggal P2 sama dengan I kuadrat kali R kali
T, bukan kali T, I kali R, I kuadrat kali R itu tanpa T ini daya kalau ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini tinggal masukkan setengah kuadratkan udah seperempat ya. Seperempat kalikan 2. Nah, berarti ini setengah watt ya. Oke, gitu. Ya, bahasa ini agak sulit ya. Tapi di sini kita pakai aturan yang cepat ya. Saya kira ini lebih cepat dibanding dengan cara-cara biasa, cara manual. Oke, lanjut. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi dengan rangkaian. Oke, nih, oke. Perhatikan nih, kita dihadapkan ke soal yang rangkaian hambatan ya. Jika pi AB, nah berarti nih, perhatikan. Jika pi AB, ya, jika pi AB, nah ini pi AB ini, nah itu ya 10 volt. Nah pertanyaannya tentukan hitung arus rangkaian. Nah, oke. Nah, kerjakan dari sini dulu nih. Ya, boleh ngebuat 6 dan 12 berarti paralel ya, paralel. Nah, paralel berarti itu terbalik 1 per R paralel 1 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 12. Nah, kalau sudah paham 12 bagiannya berapa sih? 12 bagiannya berarti 2. 12 bagi 1, 12 bagi 12 berapa? 1. Balikannya, R paralel 1 sama dengan 12 per 3. Atau langsung aja ini hasilnya 4 ohm. Nah, kemudian nanti ini diserikan dengan yang 4. Berarti R seri 1 sama dengan 4 ditambah 4 ya. Ngebutnya nih 8 ya. 8 ohm. Nah, kemudian ini tadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8. Nanti paralelkan dengan ini. Jadi nanti paralelkan dengan yang bawah. Maka 1 per R paralel yang kedua itu 1 per 8 ditambah 1 per 8 ya. Gitu. Nah, kalau sudah tahu udah bisa begini. Oh, 8, oh 1 per 8 tambah 1 per 8 ditalar aja ya. Nah, kalau pilihan enggak ada. Tapi karena ini esai, ya kepaksa kalian harus lewat ini dulu. 8 per 2 atau 4 ohm ya. Nah, setelah itu ini ya. Ini, dicoret-coret ya misalnya. Ini hasilnya adalah 4 ohm. Nah, ini dalam keadaan seri. Itu ya, seri. Ya, ini berarti 4, nah, ini berarti 4. Bukan 4, ini 16, sorry, 16 ya. Waduh, ini saya lihat nih. 16. Nah, berarti nanti RAB itu 4 ditambah 16 ya. Berarti 20 ohm ya. Nah, oke. 20 ohm ya, itu totalnya. Nah, sekarang ditanyakan soal ini hitung arus rangkaian, gampang ya. Nah, berarti I sama dengan I kali R ya. Nah, berarti I-nya sendiri itu Pi per R. Berapa? 10 dibagi dengan hambatannya tadi berapa RAB? 20. Berarti nanti arusnya adalah setengah ampere itu ya. Oke. Arusnya setengah ampere. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Saya sengaja coret-coret ya. Soal nomor 4. Nah, oke. Hitung beda potensial antara titik A dan, nah ini kelewat nih, A dan terserah mau pilih yang mana ya. Pilih yang mana. Kita ambil yang ini aja. Hitung beda potensial antara titik A dan B ya, dan B saja. Nah, gitu. Nah, kalau ditanyakan berapa beda potensial A dan B ya, jelas nanti kita akan mencari berapa kuat arusnya sekaligus saja ya. Nah, oke. Rangkaian ini kita potong menjadi 2 ya. Potong jadi 2. Jadi nanti hambatan di bawah ada berapa? Ada 8 ya, hambatan di atas ada 4 ohm ya. Karena di sini baterai tidak ada hambatan dalamnya. Nah, berarti nanti RAB ya itu 1 per 8 ditambah 1 per 4. Kenapa? Karena dalam keadaan paralel ya, atas dengan bawah paralel ya. Kenapa paralel? Karena kita melihatnya adalah titik A dan titik B ya, atas dan bawah. Oke, masukkan nih. Ini berarti 8 bagi 8, 1, 8 bagi 4 adalah 2 ya. Oke, maka RAB itu 8 per 3 ya. 8 per 3 apa ohm ya. Nah, sekarang terserah mau pilih yang mana, jalur mana ya. Mau jalur atas, mau jalur bawah. Nah, kalau mau jalur atas, berarti kita cukup dengan
ACB ya. Nah, saya sarankan lewat jalur yang GGL-nya dikit, hambatannya juga dikit, berarti jalur atas kan gitu. Nah, berarti sigma E ditambah sigma IR ini khusus untuk jalur ya, sama dengan RAB ya, kurung E total 1 per R total 1 ditambah E total 2 per R total 2. Nah, kenapa ada cuman 2? Karena jalur atas dan jalur bawah. Perhatikan nih. Jalur atas kita bergerak dari A, C, B. Nah, berarti kita nemu GGL 3 buah. Apa 3 3 buah ya? 3. Nah, kita bergerak dari A ke B lewat C. Nah, plus harusnya taruh saja I. Hambatannya berapa? Hambatannya kali 4. Tidak ada hambatan lain di jalur A, C, B. Nah, sama dengan ini 8 per 3 ya, kurung. Nah, total 1 di atas ada berapa GGL-nya? Total 1 berarti ini ya. Berarti 3 plus ya per 4 ya. Nah, itu bawah. Bawah berarti GGL-nya ada 2, kemudian plus 5 ya. Ini 2 ya. Ini 5. Kenapa plus? Karena kita bergerak dari sini ke sini. Ayo ADB ya, ADB. Nah, jumlah hambatannya berapa? 2 ditambah 6 ya. Oke. Nggak ribet lah. 3 ditambah 4I sama dengan 8 per 3 kurung 3 per 4 ditambah ya berapa? 7 per 8 ya. Oke. Nah, samakan penyebutnya ke 8. 8 per 3 kurung. Nah, ini 8 kan? 8 ya. Oke. 8 bagi 4 berarti 2. 2 kali 3, 6 ya. Gitu ya. Ditambah 7 ya. Oke, kita coretin ini nih. Nah, gitu kan. Maka 3 ditambah 4I sama dengan ini berapa? 13 ya. 13 per 3 volt. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti GGL apa bukan GGL, beda potensial antara titik A dan B, yaitu 13 per 3 volt ya. Nah, ketemu. Nah, sekarang sekalian kita nyari arusnya berapa. Berarti 4I ya sama dengan, jadi ini jangan dulu dipindah ya sebelum mencari ini kanan ya, karena berarti 13 per 3 dikurangi 3 berarti 4I ya sama dengan 3 kali 3 9 berarti 13 dikurangi 9 per 3 berapa? 13 per 9 13 dikurangi 9 per 3. Nah, ini berarti 4 ya. Berarti 4I sama dengan 4 per 3. Oke, maka I sama dengan 1 per 3 ampere. Nah, ternyata positif. Nah, positif berarti arahnya benar ke sini. Positif ini. Nah, sekali sekarang gitu. Nah, jawabannya adalah PAB-nya adalah 13 per 3 volt. Kemudian arus rangkaiannya adalah 1 per 3. Kemana arahnya? AC apa? ACBDA gitu ya arahnya. Oke, gampang kan? Gampang. Oh, pusing ya. Nah, ini lagi ya nongol rangkaian ini. Nah, kalau di kelas mungkin kalian menggunakan loop 1, loop 2, loop 3. Saya enggak ya. Saya enggak. Nah, pertanyaannya nih. Untuk ini. Hitung energi listrik pada hambatan 12 ohm dalam waktu 1 menit. Nah, perhatikan nih. Mau ditanyakan daya, mau ditanyakan arus, mau ditanyakan potensial listrik, terserah. Yang penting taruh saja ini A, yang ini B ya. Ini 4 volt, ini 6 volt, ini 4, 6, 12. Nah, berarti nanti 4 dengan 6 dengan 12 itu dalam keadaan paralel. Berarti 1 per RAB sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 12 ya. Gitu ya. Kalau sudah apa tidak usah begini, langsung aja ke sini. Oh, 12 itu. 12 bagi 4, oh 3. 12 bagi 12, 1. Oh, 12 bagi 6 berarti 2. Berarti berapa? 6 per 12 ya, terlalu 12 bagi 6, 2, 12 bagi, ini cara jadi di sini. Ya, benar ya, 6 per 12 atau RAB sama dengan berapa? Setengah ya, setengah. Karena ini kan 12 dibagi 6 bagi 12 kan setengah, balikan 2.
ya gitu. Nah, sekarang karena ditanyakan jalur tengah, maka sigma E ditambah sigma IR sama dengan RAB ya. RAB kurung total 1 per R total 1 ya. Ditambah titik-titik total ketiga ya. Total ke N per R total N. Ini rumusnya kayak gini. Nah, ini di jalur tengah. Karena ditanyakan di sini kan. Berarti di jalur tengah ini ya, itu tidak ada GGL, berarti 0 ya. Oke. Nah, berarti langsung I kalikan 12 atau 12I langsung. Nah, RAB-nya berapa? 2. Nah, total 1 berarti di jalur kiri. Di jalur kiri kita bergerak dari A ke kiri, kemudian ke bawah, kemudian ke kanannya. Nah, berarti di situ hanya ada GGL 4 volt dibagi dengan 4 ditambah jalur tengah 0 dibagi dengan 12 ditambah jalur kanan. Kenapa ditambah? Karena itu kebetulan kita bergerak dari sini ke sini ya. Itu 6 dibagi dengan 6 ya. Ya, 6 dibagi 6. Oke, berarti nanti di sini 12I sama dengan 2 kurung 2 ditambah 6 per 6 berapa? 1. Oke. Nah, ini berarti berapa nih? 3. Ya. Berarti 12I sama dengan 6. Nah, ini adalah beda potensial titik A dan B gitu ya. Berapa? 6 volt. Jangan dulu dicoret ya. Seadanya aja dulu. Kanan seadanya. Nah, kalau ditanyakan arus baru 6 per 12. Berapa? Setengah ampere gitu ya. Nah, berarti arus tengah ya, arus yang ke sini itu setengah ampere. Nah, ditanyakan energi. Berarti energi boleh pakai W, boleh pakai E, jadi I kuadrat kali R kali T. Oke. Nah, I-nya berapa? Yang barusan kita hitung langsung padatan 1/4 kalikan 12 kalikan T-nya berapa? 1 menit. Berarti 60 ya. Oke. Ini dengan ini coret. Berarti 3 kalikan 60 180 Joule gitu ya. Nah, gampang nih. Oke. Itu untuk soal nomor 5. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, next video bukan soal berikutnya. Next video latihan 3 rangkaian arus. Oke, maaf ya.